Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas salat subuh berjamaah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga aktivitas ini sampai akhir hayat kita. Dan ngaji kita pada subuh ini kan subuh hari Sabtu terakhir tahun 2024. Setelah ini kita akan bertemu dengan tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Jadi nutup ngaji subuh di tahun 2024 ini, Sabtu, kita masih akan membahas tentang akhlak Nabi SAW. Belum. Ini rada lama karena mati habis baterai, Pak. Jadi kita akan ngaji tafsir Quran surat Al-Qalam, termasuk ayat surat yang pertama turun kepada Nabi SAW di Makkah, yang merekam bagaimana kemudian Muhammad SAW mendapatkan perlakuan dari orang-orang di sekitarnya. Kita akan melihat akhlak mulia Nabi SAW dalam 7 ayat surat Al-Qalam, surat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ayat yang akan jadi ngaji kita. Terjemahannya seperti ini kurang lebih. Nun demi kolam dan apa yang mereka tulis. Wa ma yasturun, dan apapun yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Karena nikmat dari Tuhanmu Muhammad, maka engkau sekali-kali bukanlah orang yang gila. Eksplisit di dalam Al-Quran, Nabi pernah disebut sebagai orang gila dengan ungkapan yang sangat buruk, majnun. Dan sesungguhnya bagi engkau Muhammad benar-benar la ajran, pahala ghairu mamnun, yang tiada putusnya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang agung, akhlak yang luhur. Fasatubsiru wa yubsirun, maka kelak kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang gila. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla, sesungguhnya Tuhanmu dia yang lebih tahu siapa yang tersesat an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Saya cerita sedikit tentang bagaimana ayat ini turun. Bahwa Bapak yang Allah muliakan, setelah menerima Quran pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5,
menurut beberapa riwayat kan diterima oleh Nabi itu malam hari. Kalau ukur waktu barangkali mungkin sekitar jam setengah 9, jam 9 malam. Kaget luar biasa. Beliau pulang segera. Jaraknya itu kurang lebih dari Gua Hiro ke rumah beliau itu sekitar 6 km. Bagi yang pernah ke Gua Hiro, kondisi awal tukang kerja luar biasa. Beliau katanya menurut riwayat hadis itu sebelum nujul surat Al-Alaq ayat 1 dan 5 itu lari pulang. Saya belum pernah jalan kaki dari Masjidil Haram ke Gua Hiro, tapi beberapa kali menggunakan kendaraan lumayan jauh Pak. 6 kilo Nabi lari, jadi secara fisik bisa dibayangkan terjal luar biasa. Dan rumah Nabi itu tempat di mana beliau dengan Khadijah tinggal. Ini tidak nyaman disampaikan. Sekarang itu jadi WC perempuan nomor 4. Sejak tahu itu saya melarang jamaah yang ikut dengan saya itu untuk ke WC kalau bisa, kecuali memang kebelet luar biasa. Dan dengan sengaja memang dulu tadi. Kalau sekarang memang berubah. Sekarang ada upaya restorasi, ada upaya pemeliharaan kepada situs-situs sejarah Nabi terutama. Itu Islam. Dulu memang ada semangat yang tidak bagus. Sekitar mungkin awal tahun 70-an, 80-an. Sengaja situs-situs yang berkait dengan Nabi yang didatangi oleh banyak orang dan dalam bahasa yang sering disebutkan dalam tradisi kita ngalap berkah itu memang sengaja Pak. Sengaja dikaburkan, bahkan kalau mungkin kan dihancurkan supaya tidak banyak orang datang, karena dianggap itu melakukan kesyirikan. Orang datang kemudian diusap-usap si bangunan itu pakai sorban, sholat di situ dan sebagainya, sehingga pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Turki, bahkan dalam 3 bahasa disebutkan dilarang melakukan aktivitas sholat di sini dan sebagainya karena tidak ada apa-apa. Salah satu yang dulu sangat menyakitkan itu karena rumah tempat tinggal Nabi dan Khadijah itu diganti, dihancurkan dan dijadikan WC nomor 4, WC perempuan. Jadi keluar dari sa'i, dari Mas'ah nanti ada WC nomor 4. Kesana pulang. Jadi malam itu Nabi kemudian menyampaikan sepenuhnya apa yang dia alami kepada istrinya. Malam itu juga setelah disampaikan, istrinya menyatakan percaya sepenuhnya. Jadi orang yang pertama beriman pada Nabi itu adalah istrinya. Ini sekaligus Bapak-bapak jadi informasi penting bagi kita di antara keberhasilan dakwah. Itu kalau dakwah itu didukung atau mendapatkan dukungan dari orang terdekat, dari pasangan, dari anak-anak dan sebagainya. Dan sulit membayangkan orang bisa berdakwah dengan serius, mencerahkan pemahaman umat dan sebagainya, oleh yang bersangkutan saja misalkan tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ini anugerah Nabi luar biasa. Jadi malam itu diselimuti, kemudian Khadijah istrinya menemui sepupunya, seorang pendeta, orang Arab yang jadi pendeta, sepupunya Khadijah yang menuliskan Injil ke dalam bahasa Arab pertama kali. Saya malah lupa namanya, Waraqah bin Naufal namanya. Dan ketika menyampaikan kepada sepupunya, Khadijah menceritakan bagaimana ketakutannya Nabi SAW. Justru jawaban sepupunya menenteramkan. Boleh jadi suamimu itu adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat sebelumnya. Sehingga kata Waraqah, jaga suamimu karena pasti akan banyak orang yang mendustakannya. Sudah seperti itu, pulang lagi Khadijah ke rumahnya, jaraknya tidak terlalu jauh. Yang ketika pulang ke rumahnya, ternyata Nabi menerima wahyu kedua dan ketiga menurut riwayat itu, yaitu surat Al-Muzammil
dan surat Al-Mudaththir. Entah yang mana yang dulu, saya lupa. Yang dua-duanya maknanya sama. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, itulah yang berselimut karena beliau sedang tidur dan sebagainya. Jadi malam itu Nabi menerima wahyu. Besoknya kemudian pagi-pagi diceritakan kepada Ali bin Abi Thalib karena tinggal bersama, dan Ali bin Abi Thalib juga kemudian membenarkan sepenuhnya, sehingga ada ungkapan Nabi menerima wahyu hari Senin, Ali bin Abi Thalib masuk Islam hari Selasa. Usianya saat itu 12 atau 14 tahun dan sebagainya. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Khadijah inilah kemudian menyebar kepada beberapa orang. Termasuk nanti kita ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Menyebar ke banyak orang dan hanya dalam waktu mungkin 2-3 hari sudah menyebar ke semua orang-orang di Makkah bahwa ada orang yang menerima wahyu dari Allah dan mengaku sebagai Rasulullah dan lain sebagainya. Karena semangat melihat bagaimana Khadijah menyambut wahyu itu, bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib menyambut wahyu itu, bagaimana kemudian Abu Bakar, Utsman menyambut wahyu itu, maka Nabi bersemangat untuk menyampaikannya pada khalayak. Dia menyuruh Ali bin Abi Thalib mengundang hampir semua kerabatnya dan juga tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Saat itu belum disebut musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy untuk berkumpul, yang kalau saya kasih tahu tempatnya itu kurang lebih sekarang itu persis di bawah flyover dari Mas'a menuju ke Zam-Zam, tahu kan ada jembatan layang dan sebagainya. Dan itu persis di bawah, sebelum naik itu bahwa apa, rumahnya Abu Jahal. Rumahnya Abu Jahal itu di situ. Jadi jaraknya nggak terlalu jauh dengan rumah Nabi. Nabi mengumpulkan di situ. Mungkinlah sekitar 50 atau 100 orang dikumpulkan, dan kebiasaan orang Arab mengumpulkan, menghidangkan makanan yang enak-enak berlimpah karena istrinya Nabi kan orang yang sangat kaya. Dikumpulkan, di antara yang berkumpul itu ada tokoh semacam Abu Jahal, ada juga pamannya Nabi Abu Lahab dan sebagainya. Saat itu Umar bin Khattab tidak ada dan belum masuk Islam dan sebagainya. Dikumpulkan dan kemudian Nabi menyampaikan hal seperti ini. Kata beliau, kalau kukabarkan pada kalian semua bahwa di belakang Bukit Sofa, ada Bukit Sofa kan, saat itu masih bukit. Kalau di belakang Bukit Sofa ini ada musuh pasukan berkuda yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Kata Abu Lahab, pamannya, antal amin, engkau orang yang dipercaya, mana mungkin kau berdusta, jadi pasti kami percaya. Itu kan bikin makin percaya diri tuh, ketika mau menyampaikan sesuatu yang penting, orang-orang mendukung luar biasa. Engkau al-amin. Kemudian Nabi menyampaikan, ketahuilah aku adalah Rasulullah yang mengajak kalian untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan menyembah selain Allah. Singkat itu informasi itu, tapi ternyata reaksinya berubah 180 derajat. Abu Lahab yang menyebutkan antal amin, engkau adalah al-amin, saat itu langsung berdiri. Abu Jahal juga dan sebagainya. Dan kemudian dengan marah berkata pada Nabi, alihada jama'tana, untuk hal ini kan kau kumpulkan kami semua. Ditarik katanya oleh Abu Jahal itu si alas makanan itu dan tumpah semua. Dan kemudian dengan sangat ketus Abu Lahab menyebut Nabi antal kadzdzab, engkaulah pendusta. Bahkan menggunakan tasdid itu kadzdzab. Kalau menggunakan tasdid itu kan dalam bahasa Arab jadi sigoh mubalagh, penekanan. Kalau kadzib saja sudah dusta, kalau kadzdzab itu benar-benar pendusta. Engkau benar-benar pendusta. Padahal 1 menit sebelumnya dia menyebutkan engkau adalah orang yang dipercaya. Dan sejak itu kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, ada nanti orang namanya Al-Walid bin Mughirah menyebarkan hal-hal buruk tentang Nabi, termasuk menggunakan istilah sangat buruk. Istilah yang digunakan adalah majnun. Wal majnun, dia orang gila.
antal majnun, engkau orang gila. Padahal tanpa mereka pahami, sebetulnya mereka sedang menghancurkan logika mereka sendiri. Orang yang mereka percaya, kemudian menerima wahyu dan sebagainya, tidak mungkin adalah orang gila. Karena belasan tahun, itu kan usia beliau 40 tahun. 10 tahun sebelumnya, ketika beliau usia 30-an, beliau itu kan mendapatkan kepercayaan luar biasa. Setelah renovasi Ka'bah selesai, terjadi pertengkaran untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Berebut itu, suku-suku di Makkah itu ingin memindahkan sebagai bentuk penghormatan, dan mereka bertengkar hebat, hampir berperang. Dan Muhammad SAW yang berhasil kemudian menyelesaikan itu dengan memberikan perasaan luar biasa bahagia pada mereka semua. Sudah populer kan masyhur di kita, beliau gelar sorbannya, di mana kemudian batu Hajar Aswad itu disimpan di tengah-tengahnya, dan sorban itu diangkut oleh semua tokoh-tokoh suku Quraisy dan lain sebagainya. Bapak yang Allah muliakan, lewat ayat ini maka kemudian saya menjelaskan tafsirnya setelah menjelaskan sabab nuzulnya. Jadi setelah Nabi mendapatkan julukan yang demikian buruk, kadzab, majnun, dalam riwayat yang lain sahir, bahkan disambungkan sahirun kadzab, tukang sihir, kadzab yang sangat pendusta dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, menurunkan surat ini tidak secara keseluruhan untuk memberikan penghiburan. Nun, wallahu artinya apa? Ini kan huruf hijaiyah yang tidak punya makna apa-apa kalau tidak dalam bentuk kalimat. Tapi karena manusia tidak puas dengan hanya sekedar itu, mereka kemudian mencari pemaknaan. Apa nun itu? Di antaranya ada 3 makna yang dikutipkan para ahli tafsir. Yang pertama, nun itu maknanya adalah tinta yang digunakan untuk mencelupkan kolam. Jadi dulu pena itu bukan pulpen, bukan spidol seperti yang kita miliki sekarang, dicelupkan ke dalam tinta baru kemudian digunakan menulis. Jadi nun itu maknanya adalah tinta yang demikian penting fungsinya untuk membuat pena, membuat kalam itu berfungsi dengan baik. Makna kedua nun itu, jemaah subuh yang Allah muliakan, maknanya adalah hautun, ikan paus yang sangat besar yang pernah diperintahkan Allah untuk menelan Nabi Yunus bin Matta ketika beliau melakukan perbuatan yang dianggap keliru, yaitu meninggalkan kewajiban dakwah karena tidak bisa bersabar dengan respon umat yang meresponnya dengan negatif. Setelah sekian puluh tahun berdakwah, beliau meninggalkan itu karena responnya negatif, dan kemudian naik perahu yang dihantam gelombang sehingga kemudian diundi, dan 3 kali undian itu dilakukan, 3 kali mengenai dirinya untuk kemudian terjun ke lautan dan langsung ditelan oleh ikan nun. Menurut informasi yang saya baca, ikannya masih hidup sampai hari ini. Mungkin nanti juga sampai kemudian jelang kiamat. Ikan yang sangat besar yang diperintahkan Allah untuk melakukan aktivitas yang sangat dahsyat, yaitu menelan Nabi Yunus bin Matta. Itu makna kedua nun dan sebagainya. Makna ketiganya saya kutipkan di sini. Nun itu di sini disebutkan ini masih kolom. Makna ketiga nun itu apa ini? Laukun min nur wa qalam min nur yajri bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini tentang kolamnya. Jadi yang dimaksud
Mungkin makna ketiganya adalah tadi huruf hijaiyah yang tidak bermakna apa-apa kecuali dia disambungkan dengan kalimat. Sementara kolam, makna kolam ini adalah makna yang lainnya kan makna yang paling mudah itu pena. Sampai hari ini pulpen dan lain sebagainya dalam bahasa Arab disebut dengan kolam. Sebagai satu alat yang bisa demikian luar biasa sampai hari ini berfungsi untuk menuliskan segala sesuatu. Dan di sini disebutkan kolam itu adalah lembaran dari cahaya, lauhun min nur, lembaran dari cahaya yang kemudian kolam juga dibuat dari cahaya yang dia bergerak tajri mimma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dia bergerak mencatat segala hal yang ada sampai hari kiamat. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa di antara makhluk yang paling awal Allah ciptakan adalah kolam. Jadi begitu diciptakan, Allah kemudian menyuruh pada kolam itu untuk menuliskan apapun yang kemudian Allah kehendaki, yang kemudian jadi takdir Allah Subhanahu wa taala sampai dunia hancur berkiamat. Termasuk kolam mencatatkan kapan kita akan mati, apa yang akan kita dapatkan dalam hidup yang kita jalani, dan apa kemudian berbagai peristiwa yang akan terjadi pada diri kita. Kolam mencatatnya terus-menerus, tidak pernah berhenti sampai nanti kiamat menjelang. Dari aspek kitab tafsir, sebagian ulama tafsir menyebutkan setelah kolam dan lain sebagainya, yang pertama itu arash, kemudian kalam, Allah juga menciptakan akal. Tsumma khalaqal aqla wa qala wa izzati la ukammilannaka fi man ahbabtu wa la anqusannaka mimman abghadtu. Allah menciptakan akal dan kemudian Allah bersumpah, demi keagungan diriku sesungguhnya aku benar-benar akan menyempurnakanmu terhadap orang yang aku sukai, dan sungguh aku benar-benar akan mengurangimu terhadap orang yang aku murkai. Saya membaca makna hadis ini seperti ini, Bapak-bapak yang Allah muliakan. Yang pertama, bersyukurlah kita bisa menggunakan nalar kita, pikiran kita dengan baik, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang bukan, dan berbagai hal penting lainnya. Karena semakin bagus akal digunakan oleh kita, semakin rasional, semakin sehat nalar kita, berarti Allah menganugerahkan kita menjadi orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan fiman ahbabtu, kepada orang-orang yang kusukai kuberikan anugerah bisa menggunakan akalnya dengan baik. Bersyukurlah kalau anak-anak kita juga, terutama orang-orang yang kita sayangi, tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa merusak akal. Kan salah satu yang membuat kemudian seluruh dunia menyatakan perang terhadap narkoba, karena narkoba itu merusak akal. Saya pernah cerita pada Bapak, saya punya santri istimewa. Sekarang sudah tidak lagi bersama, dan kemarin mendengar ada mungkin 3 bulan lalu nikah. Saya punya santri yang ketika mondok di antara orang tuanya, di antara kakaknya, sudah sangat dewasa, 40 tahun, dia membawa rekam medis bahwa yang bersangkutan positif skizofrenia. Skizofrenia itu kan level penyakit jiwa yang paling tinggi. Yang paling rendah itu kan katanya insomnia. Yang paling tinggi itu skizofrenia. Dan berkali-kali itu kepada santri yang lain, pada saya menyebutkan, kurang teh ODGJ. Kurang ODGJ, bangga dia ODGJ. Karena dengan ODGJ, kalau dia datang ke satu kerumunan, orang tuh bubar. Ayah si eta bubar. Kalau dia ngambil sesuatu, orang kemudian bayar si eta mah jelema gelo. Jadi sudah masuk dalam benaknya bahwa sebagai orang yang ODGJ,
Karena sekarang tekenging nyebut jelma gelo terus kan gelo teh tekenging dan sebagainya. Lalu dia sebagai dianggap itu di tempat asal itu kan kebetulan tetangga dari ibu mertua saya, ibunya sahabat sangat dekat, saya dititipkan dan dia merasa bangga. Saya marahin itu karena nyebut itu sebagainya, karena dipahami oleh saya dengan sebutan itu orang kemudian memaklumi perbuatannya yang salah, ngambil makanan, misalkan melakukan sesuatu dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, baca Qurannya bagus. Mungkin kalau hafalan enggak lah sampai sejuz mah, tapi mungkin 1/4 juz Pak. Hanya karena tidak boleh cara fikih disuruh imaman, karena kan nggak mungkin kan suruh imaman dan sebagainya. Bacanya bagus, ngajinya relatif bagus, karena sebelumnya dia kuliah di beberapa tempat dan ketika kuliah prestasinya lumayan. Jadi kalau sedang on fire dia bisa menjelaskan yang luar biasa. ODGJ-nya yang dia alami itu menurut diagnosa karena 2 hal. Yang pertama, secara psikologis dia mengalami hal yang sangat mengguncang kejiwaan, putus cinta 3 kali Pak, ditinggal nikah oleh pacarnya, pengakuan ibunya, kakaknya dan bersangkutan ke saya. Yang kedua, ini yang berdampak hubungannya dengan ngaji kita. Dia kemudian mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Jadi rusak dengan sengaja. Jadi kalau kemudian ada yang menyebutkan tenanawan dan sebagainya, ini luar biasa. Semua pihak sepakat bahwa narkoba itu terutama merusak akal. Saya ingin menyebutkan, saya lagi bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menggunakan nalar kita dengan baik. Karena penggunaan nalar dengan baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa izzati, sampai Allah bersumpah, aku bersumpah demi kemuliaanku, demi keagunganku, benar-benar akan kusempurnakan akal yang kuanugerahkan itu kepada orang yang aku cintai, dan benar-benar akan kukurangi kemampuan menggunakan akal yang baik itu mimman abghadtu, kepada orang-orang yang aku benci. Jadi nanti kita bisa bersyukur luar biasa ketika melihat bahwa kita bisa menggunakan nalar dengan baik, dengan serius, walaupun kadang-kadang lihat tuh intinya mikiran sebagainya. Nanti kemudian agama memberikan ruang supaya akal yang sempurna tadi kita gunakan berfungsi dengan baik. Salah satunya ketika kemudian tidak ketemu jalan keluar dan lain sebagainya, ya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan dalam penegasan selanjutnya. Peradaban dalam Islam dari mulai dibawa oleh Muhammad SAW itu justru berkembang karena tulisan. Makna lahiriah menunjukkan jenis kalam, yaitu sarana yang dipakai untuk nulis, seperti juga dalam ayat yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allama bil qalam, mengajarkan manusia malam ya'lam, yang tidak dia ketahuinya. Kita diajarkan oleh Allah banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi apa? Bahkan ada 2 jenis ilmu. Ada ilmu yang diperoleh dengan prosedur duniawi, belajar, membaca, berdiskusi, menyimak dan lain sebagainya. Proses duniawi. Mungkin sekolah kalau sekarang, baik formal maupun non formal. Ada proses Allah mengajar kepada kita lewat proses tidak duniawi, laduni. Itu kan istilahnya, tidak duniawi. Kenapa? Ya, karena Allah bisa mengajarkan jangan cuma manusia yang diberikan akal, binatang pun diajarkan oleh Allah untuk kemudian bisa melakukan seluruh fungsi yang dia miliki dan sebagainya.
Allah mengajarkannya. Jadi jangan menafikan ada orang-orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan yang tidak dia dapatkan barangkali dalam proses seperti yang umum, yaitu proses duniawi dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan proses raduni. Dan ini merupakan sumpah dari Allah dengan menyebut kolam untuk mengingatkan kita betapa luar biasa nikmat yang telah dia berikan, yaitu dia mengajarkan manusia kemampuan menulis, yang dengan melalui kemampuan menulis ilmu pengetahuan bisa diraih, peradaban berkembang. Sedikit ya saya sampaikan bahwa apa yang Allah muliakan, peradaban itu disebut peradaban asalnya dari budaya. Ada dua jenis budaya, ada budaya yang rendah, ada budaya yang tinggi. Budaya yang rendah nanti hilang, ditelan waktu, digerus zaman. Budaya yang tinggilah yang kemudian bertahan, makin berkembang. Budaya yang bertahan, berkembang itu disebut peradaban. Teorinya seperti itu. Jadi banyak budaya-budaya yang tidak bisa berkembang, hancur, musnah, hilang, sirna, karena dia tidak bisa menjawab tantangan zaman. Sementara budaya yang tinggi dia berubah jadi peradaban yang menjadi rujukan dan sebagainya. Karena itu dalam bahasa Arab peradaban itu disebut dengan Madinah, tamadun. Madinah dia membentuk kota, fasilitas kehidupan, struktur masyarakat yang sistematis dan lain sebagainya, karena berkembang jadi peradaban. Sementara budaya rendah hanya bertahan mungkin sampai hari ini, kalaupun ada di pedalaman. Sampai hari ini ada masyarakat kita, saudara sebangsa, yang masih belum bisa pakai baju sampai hari ini. Walaupun katanya nggak bisa pakai bajunya karena didesain oleh orang-orang yang menginginkan itu, supaya nggak pakai baju biar tetap eksotik, sehingga kemudian jadi aset dan lain sebagainya. Menurut saya sebuah kejahatan ya, membiarkan orang nggak pakai baju padahal bisa pakai baju dan sebagainya. Sementara alam lingkungan tempat dia tinggal yang nggak pakai baju itu kaya luar biasa, dan kekayaan alam itu kemudian digerus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita sedang ketemu tadi budaya yang rendah dengan budaya yang tinggi jadi peradaban. Dan di antara ciri utama peradaban bisa berkembang itu karena ada tulisan, ada buku-buku, ada jurnal, ada makalah-makalah dan sebagainya, termasuk ayat Quran yang kemudian dibukukan, dibaca. Selama kita masih membaca produk-produk tulisan, baik tulisan manual maupun tulisan percetakan sebagainya, insya Allah kita tetap ada dalam peradaban yang berkembang, terus berkembang. Ketika kita berhenti atau kemudian tidak mau membuka mata untuk membaca hasil dari tulisan, produk dari tulisan, maka sungguhnya kita sedang melakukan pengingkaran pada anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengembangkan peradaban lewat tulisan. Jamaah sekalian Allah muliakan, saya kembali pada akhir ngaji kita dalam Quran surat Al-Qalam ini. Lewat kemudian umpatan orang-orang musyrikin pada Nabi bimajnun, sebagai orang gila, ayat ini turun sebagai hiburan menguatkan Nabi karena sangat mengagetkan. Bahwa bayangkan kita melakukan perbuatan yang baik yang diyakini betul ini kebaikan, ketika kita sampaikan respon orang demikian buruk sampai menyebut kita orang gila. Itu kan bisa sakit hati luar biasa. Gandeng sia geo maneh sakit hati. Anda bayangkan Nabi yang sangat santun menyampaikan dengan optimis dan sebagainya, tapi ketika kemudian direspon dengan demikian negatif sebagai manusia, karena Nabi kan manusia, Nabi sakit hati, kecewa berat, disebut orang gila, sakit luar biasa beliau, dihibur istrinya oleh sahabat-sahabat terdekatnya, oleh Ali bin Abi Thalib, tetap tidak hilang sampai Allah turunkan wahyu. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagi engkau, kalau engkau bisa bertahan
dengan kondisi itu laka bagi engkau la ajron ghairu mamnun, ada balasan kebaikan yang tidak akan pernah putus. Mulai itu naik lagi. Engkau bukan orang gila, enggak mungkin aku memilih engkau jadi rasulku kalau engkau orang gila, dan engkau akan dapat kebaikan yang tidak pernah putus. Allah kemudian memberikan penegasan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi luhur. Nabi orang yang sangat baik, sangat baik. Saya sangat sering, mungkin ratusan kali ketemu orang-orang Arab. Secara umum orang Arab itu memang peranginya keras, Pak. Cenderung kasar, cenderung merendahkan orang Arab. Apalagi kepada orang-orang yang dia memahaminya sebagai orang yang levelnya di bawahnya. Secara umum, berkali-kali saya mengalami hal yang tidak bagus lah dalam perilaku orang Arab. Saya membayangkan betapa luar biasanya Nabi. Nabi itu tidak pernah marah. Anda bisa bayangkan di tengah mayoritas orang-orang Arab yang karakter seperti itu, rada sulit ya. Ada orang yang demikian santun luar biasa. Kok ada tuh ya orang Arab yang demikian santun dan Nabi, dan ini dibentuk karena memang Allah memilihnya. Karena itu kan sebutan para Nabi itu Al-Mustafa, dipilih oleh Allah, orang-orang terpilih. Tidak tiba-tiba. Ada orang yang sangat ingin jadi Nabi dan declare ke banyak orang, saya Nabi. Dan setiap dia declare, dia diketahukan orang lain. Maka julukannya bahkan disebut Al-Kadzdzab, Musailamah. Dia sangat ingin jadi Nabi. Kepada banyak orang, saya nih Nabi, dan ini sebagai penerima wahyu. Karena dia terus yang kecewa kalau dia tidak dipilih oleh Allah jadi Nabi dan sebagainya. Sekarang juga banyak yang ngaku jadi Nabi dan sebagainya, merasa mendapatkan anugerah luar biasa. Padahal Nabi itu dipilih oleh Allah. Mustafa. Ini hiburannya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Karena masih juga mungkin tidak mendapatkan kejelasan, maka Allah menyebutkan, kamu lihat saja, nanti kamu akan melihat, mereka juga akan melihat. Fasatubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapa yang gila? Siapa yang pantas disebut sebagai orang gila? Apakah engkau yang melaksanakan perintah dan ajaranku, atau mereka yang mengingkarimu? Mulai itu makin tenang, makin tenang. Dan kemudian ini kan 7 ayat pertama itu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad, bukan inna rabbaku, tapi pakai ka langsung secara personal pada Nabi. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad huwa a'lam, dia yang lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Setelah mendapatkan penjelasan dari ayat ini, Nabi kemudian bangkit kepercayaan dirinya. Asalnya sudah mulai itu, kok saya niat baik disampaikan kepada kita semua, wabil-wabil bapak-bapak yang bersemangat untuk menyampaikan ajaran agama sesuai dengan kapasitas masing-masing pada orang-orang terdekat kita. Yang sederhana deh, ngajak sholat misalkan, ngajak ke masjid, ngajak ngaji dan sebagainya. Kalau kemudian besok berusaha mendapatkan respon yang negatif, ngajak wae gandeng dan sebagainya misalkan, bersabarlah. Ini adalah bagian dari anugerah Allah yang menanti kita. Innalaka la'ajran ghairu mamnun. Selama perbuatan baik tidak ditinggalkan, maka balasan kebaikannya, ajrannya ghairu mamnun, tidak akan pernah putus. Allah janjikan ini. Dan ini menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aktivitas dakwahnya. Makin sabar dia, makin kuat bertahan dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mudah-mudahan tidak terjadi atau tidak terjadilah pada kita. Kadang-kadang orang yang berdakwah itu bahkan mungkin disebut juga sebagai orang gila. Saya ketiba halnya tereng-tereng mengajar, itu bosan-bosan. Gelo. Misalkan ya. Ungkapan bukan itu, bukan. Enggak ya, di sini tidak ada ya. Bukan ungkapan ejekan. Oh, bukan ungkapan ejekan, bukan. Kaguman itu ya. Tapi ungkapannya kan begitu. Benar saya tadi awalnya. Kuatan tiba sebagai. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Saya ingin menyebutkan bahwa di awal-awal inilah alat mulia Nabi.
dia tetap menjaga diri dalam kondisi dihina, diejek, direndahkan sedemikian rupa. Disebut gila itu bukan ungkapan yang sangat buruk gitu ya. Gelo siapa dasar gelo dan sebagainya. Mungkin beda dengan yang tadi ya. Gila dia hebat banget. Gilanya tuh hebat. Ya masih ada. Kalau gitu kan mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau disebut majnun dan sebagainya. Bahwa Bapak ini dapat kosakata yang sangat zahir menghina, yaitu gila, majnun. Saya ingin menutup ini dengan sebuah cerita. Pentingnya memahami agama itu paling tidak dengan nalar sehat dan mau nanya. Tahun 93 ibu saya berangkat, almarhumah ibu saya berangkat haji 92 bersama rombongan yang jumlahnya lumayan banyak lah, hampir 100 orang. Ada beberapa ibu-ibu yang satu ruangan dan sebagainya. Jadi ketika di Arafah, ibu saya cerita ada seorang perempuan yang usianya saat itu mungkin baru 30-an yang kemudian bersyukur dan menyampaikan pada ibu saya sambil nangis, "Ibu, alhamdulillah abdi tetos bulan bari gentos nami." Karena namanya mungkin dianggap tidak Islami. Di Arafah setelah merasa bahwa dia mendapatkan amal luar biasa, dia ganti nama. Jantan Sane, kata ibu saya. Jantan Siti Majnun. Saya ketawa luar biasa. Ini cerita ibu saya luar biasa. Aduh, naik tekenging eta mah Pak. Nah, ibu kan saya namanya Siti Majnun. Ibu saya kemudian menjelaskan bahwa itu maknanya adalah perempuan yang gila. Ah, ya Allah, ibu makanya terus dipilih abdi. Jadi hati-hati ya bahasa Arab. Walaupun dari Al-Quran tidak selalu maknanya bagus. Kan banyak orang bilang, saya ingin memberi nama anak nanti dari Al-Quran. Bagus, kalau yang bagus. Tidak semua dari Al-Quran bagus. Bayangkan kalau nama anak Fir'aun. Dari Al-Quran, Jahannam, Khalidina fiha. Udah masa apa mau bilang. Artinya ngajilah supaya kemudian bisa mendapatkan hal yang positif dari ngaji kita. Bapak yang Allah muliakan, ini ngaji kita. Bagian penting untuk menyampaikan bahwa kita mendapatkan insya Allah hidayah Islam itu dari orang yang sangat kompeten. Karena selain sangat cerdas, di atas cerdas itu apa yang disebutnya ya? Jenius luar biasa. Nabi sangat sabar luar biasa. Sehingga agama ini sampai pada kita. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Tingkatkan kapasitas akal kita supaya paling tidak agama ini disampaikan dengan meyakinkan. Karena disampaikan oleh orang-orang yang menggunakan nalarnya dengan baik. Saya ratusan kali menyampaikan pada santri, geus cukup agama ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak meyakinkan. Kenapa nggak meyakinkan? Kalau bahasa Jawa itu bulat muih teu pogoh teuing naon lagi disampaikan. Tong kabatur ngadengikeun nu ngadugikeun ieu teu ngartieun. Terlalu banyak orang yang menyampaikan agama yang tidak berbasiskan nalar yang sehat. Lewat ayat ini sampaikan dengan meyakinkan, dengan ikhtiar serius. Yang kedua, kemudian jaga kebaikan dan kebenaran agama ini dengan perilaku yang luhur. Jaga, sulit. Saya ingin membayangkan saja, membayangkan kan gampang ya. Bayangkan ya Bapak, kalau yang bicara di hadapan Bapak-bapak menyampaikan nilai-nilai kebaikan adalah orang yang moralnya meragukan. Bisakah kita menerima dengan baik? Sulit kan? Si Eta bisa ngomong dan sebagainya. Karena itu penting menyampaikan agama dengan menjaga perilaku kita. Standarnya harus rada ditinggikan. Karena disampaikan karena menyampaikan kebenaran agama. Jangan sampai kemudian dampaknya agama kita direndahkan karena perilaku yang tidak baik dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi catatan akhir tahun yang baik, jadi semangat untuk memperbaiki pemahaman. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah kita ketemu sudah 1 tahun depan dalam keadaan lebih baik, sehat sadayana. Tidak ada doa khusus untuk awal tahun dan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan saja mudah-mudahan Allah memberikan kita hal yang lebih baik di depan. Keluarga kita juga lebih baik,
rezeki kita lebih baik, kemudian kehidupan kita lebih baik, jadi berkah. Aku lu qouli hada astagfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.